Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami ucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Ada sebuah komentar yang memberikan kabar baik kaum muslimin. Karena kami sudah membaca, jadi kami Alhamdulillah lebih dahulu. Dan yang belum membaca, kita bacakan dulu komentarnya, ya. Ini semoga dengan menipisnya komentar-komentar atau bantahan-bantahan Muhib bin Habib atas video-video antum ini, mereka banyak yang sadar dan banyak yang merenung. Karena hampir-hampir sudah tidak ada kelihatan lagi mereka yang biasa membantah video-video antum. Semoga akal dan kewarasan mereka sudah sehat kembali. Amin ya rabbal alamin. Jadi semoga saja ya, semoga saja seperti itu. Kalau kami bukan tidak memperhatikan komentar-komentar di video kami ya, kami memperhatikan, tapi mungkin tidak sedetail pemerhati channel kami ini ya. Jadi bisa jadi mereka ini lebih tahu bagaimana komentar-komentar yang ada di video-video kami. Kalau memang begitu adanya kaum muslimin, kami sangat bersyukur ya, karena banyak muhibin yang tersadarkan lantaran video-video kami. Karena memang itulah tujuan utama dari dibuatnya video-video yang membongkar kedustaan para habaib. Kedustaan yang dibungkus dengan dongeng-dongeng karomah para wali. Karomahnya yang sangat-sangat berlebihan. Meskipun mereka tidak mengatakan secara langsung bahwa wali-wali yang punya karomah itu karomahnya melebihi keistimewaan para nabi, bahkan sampai mengalahkan firman Allah, tapi makna dongengan mereka itu seperti itu kaum muslimin. Coba simak di video-video yang sudah kita bahas kaum muslimin. Ada wali yang katanya bisa mengislamkan orang kafir yang sudah mati. Ini memang tidak secara langsung mengatakan bahwa orang yang disebut Habib ini, yang disebut wali ini lebih hebat dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ditinjau dari hukum syar'i, ini namanya melebihi Allah dan Rasulnya. Kan banyak ayat-ayat yang menjelaskan batasan amal itu sebelum mati. Ya, sebagai contoh lah ya, di dalam ayat-ayat akhir surat Al-Munafikun, di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Yang dipanggil, yang disuruh memperhatikan oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang seperti itu, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum maut itu, sebelum kematian itu datang atau mendatangi salah satu dari kalian. Karena apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'as-sadaqa wa akum minas solihin. Maka kalian akan mengatakan kalau ajal itu sudah datang, Robku, seandainya engkau undurkan saja ajalku ini dengan sebentar, ya, fa'as-sadaqa wa akum minas solihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Kata Allah apa? Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengundurkan ajal seseorang apabila telah datang waktunya. Dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Ini kan jelas kaum muslimin, bahwa batasan kalau mau beramal itu ya sebelum maut datang. Karena kalau maut sudah datang, kalian minta diundurkan, meskipun sebentar saja, itu nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Ini orang yang beriman loh. Ya. Dan ini firman Allah.
Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menggambarkan hal-hal yang seperti ini kaum muslimin. Yang jelas-jelas, yang terang benderang sajalah ya. Hampir di setiap Jumat. Ini untuk yang mendengarkan ceramah hanya pas Jumatan saja. Ya, khotib selalu membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Belum lagi hadis-hadis, ya. Ini hadis yang paling terkenal ya, sepertinya ya, di mana Nabi mengatakan apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah, al ilmu yang tafa'u bih, kemudian ilmu yang bermanfaat, wa waladun sholih yad'aulah, dan anak yang soleh yang mendoakan dirinya. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam riwayat Bukhari, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah, wartahalatil akhirah muqbilah, walikulli wahidatin minhuma banun. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Fa innal yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Dunia ini akan pergi menjauh, sedangkan akhirat selalu mendekat. Dunia dan akhirat tersebut memiliki anak-anak. Jadilah anak-anak akhirat dan janganlah menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini di dunia ini adalah hari beramal dan belum ada perhitungan. Sedangkan besok di hari akhirat itu adalah hari perhitungan, hisab, bukan hari beramal lagi. Jelas di sini kaum muslimin. Lah ini orang kafir yang sudah mati kok bisa diislamkan sama Habib, sama wali? Kan namanya sudah melampaui Allah, melampaui Nabi, melampaui sahabat. Belum lagi dongengan-dongengan dusta yang lain. Katanya karomah faqih muqaddam, orang yang pernah melihatnya dan orang yang pernah melihat orang yang melihatnya dijamin surga. Ini kan jelas kedustaan. Kedustaan kaum muslimin. Jangankan faqih muqaddam, orang yang pernah melihat Nabi saja kaum muslimin nggak serta-merta dijamin surga. Itu Nabi. Ya, ini cuma karena lihat faqih muqaddam. Ditambah lagi melihat orang yang pernah melihat faqih muqaddam dijamin surga. Ya, itu ajaran apa? Ya. Kemudian ada lagi Abdullah Al-Haddad. Katanya ada orang yang saking cintanya sama Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, pas mati ditanya sama malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, dijawab Habib Abdullah Al-Haddad. Dari mana asalnya perkataan-perkataan yang seperti ini kaum muslimin? Ya. Sampai alam barzakh pun ditembus sama para habaib. Surga dimasuki, pulang bawa pasir surga. Neraka dipadamkan pakai jari kelingking. Itu kan kedustaan semua isinya kaum muslimin. Dongengan-dongengan dusta, ya. Yang seperti itulah yang kita benci kaum muslimin, yang kita tidak sukai, yang kita ingin berantas, ya. Bukan mau memberantas orangnya, membenci orangnya, membenci negara asal nenek moyangnya, bukan, ya. Jangankan negeri Yaman, yang jelas ada doa Nabi di sana, ya. Mamarika saja, kita tidak benci negaranya kaum muslimin. Tapi kalau ada yang mendongeng, muji-muji Mamarika, muji-muji Jepang, muji-muji Indonesia, ya. Indonesia ini, jangankan Jepang, kemudian Mamarika dan yang lainnya, Indonesia kaum muslimin, ya. Kemudian pujian tersebut dikaitkan sama agama yang nggak ada asal usulnya. Pujian tersebut dari Al-Quran dan Sunnah, ya kita akan berantas juga. Itu namanya ngawur, ya, menyesatkan. Sebagai contoh si Panjul Gumilang, ya, Panjul Gumilang Al-Zaitun, yang ngomong Indonesia itu tanah yang suci. Kenapa harus ke tanah suci yang jauh di sana? Cuma buang-buang duit. Jangan mau mati di sana, ya, mati di sini saja. Yang seperti itu ya kita berantas juga. Karena beda makna suci yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan suci yang dimaksudkan oleh pengarang lagu tersebut. Ya. Sangat berbeda jauh maknanya. Yang seperti itu ya kita berantas juga karena ngawur. Jadi
benar-benar kita bersyukur kalau ada kebaikan yang timbul dengan adanya video-video yang sudah kita buat, yang sudah kita posting ya. Semoga ke depan ini semakin bertambah kebaikan itu. Dan kita juga tidak boleh berbangga diri, tidak boleh puas dengan hasil yang sudah terlihat ya. Kita tetap harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena muhibbin ini juga masih banyak ya. Kemarin kami lihat video Om Bahar Smith yang sedang di Kalimantan, muhibbinnya luar biasa banyak kaum muslimin. Itu tetap jadi PR kita ya. Tetap jadi PR kita. Mereka termasuk orang-orang yang perlu disadarkan. Selagi Om Bahar bin Smith ini tidak mengubah ceramah-ceramahnya ya. Kalau masih tetap mendongeng, maka itu tetap jadi PR kita. Kecuali Om Bahar bin Smith ini kalau ceramah nantinya dia sampaikan Al-Quran, hadis, perkataan-perkataan ulama ahlus sunnah, baru yang seperti itu ya. Dan harapan kita ya, barangkali dengan video-video yang kita buat, kita tidak berhenti untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Dari ratusan ribu muhibbin yang sudah terdoktrin dengan dongengan-dongengan dusta para habaib ya, itu ada satu saja yang sadar, kita sudah sangat-sangat bersyukur kaum muslimin. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila ada satu orang saja yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan hidayah dengan sebab diri kita, maka itu lebih baik dari onta merah. Onta merah itu kendaraan yang paling mahal pada masa itu kaum muslimin. Kalau kita kiaskan dengan kondisi sekarang ini, harganya mungkin kalau kendaraan termahal saat ini harganya bisa ratusan triliun mungkin ya. Jadi andai ada satu saja ya yang sadar kemudian mendapatkan hidayah untuk mengenal agama Islam ini sesuai dengan pemahaman yang baik, ya kita sangat-sangat bersyukur kaum muslimin. Alhamdulillah. Ya. Belum lagi PR-PR yang lain itu juga banyak kaum muslimin. Di sana banyak manusia yang disebut sebagai kaum pelangi. Ya. Sebagian diorbit jadi penceramah. Seperti Sunia Ruhama, ya. Dan sebagainya. Kiai-kiai yang lentik kayak cewek juga, ya. Itu PR. Itu PR. Ya. Yang masih minta-minta di kuburan, yang belum sholat, yang belum menutup aurat, dan yang jelas-jelas nampak di depan mata kita lah ya. Itu PR kita bersama. Itu PR kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, sehingga banyak manusia yang bisa mengenal Islam ini dengan manhaj yang hak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus soleh yang kemudian disampaikan terus oleh para ulama, para guru-guru agama sampai saat ini dan sampai hari akhir nanti ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.